Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Mustika dari kelas 2 IF 1 akan menjelaskan data visualisasi nilai siswa UTS. Di sini ada kolom ID siswa, nama, kelas, mata pelajaran, nilai, status kelulusan, dan waktu. Di sini ada diagram mapel killer berprestasi. Di diagram ini menjelaskan bahwa grafik batang vertikal menampilkan nilai siswa hampir semua di atas 97, bahkan banyak yang 100. Sumbu X menunjukkan nama siswa dan sumbu Y menunjukkan nilai. Di sini nggak diambil 10 top terbesar, tapi diambilnya yang dari nilai 97 ke atas. Karena 2000 data sangat banyak, jadi agar grafiknya lebih jelas dilihat, saya memutuskan untuk mengambil nilai 97 ke atas. Manfaat grafik ini bisa dibuat bukti walaupun pelajaran susah tetapi bisa berprestasi asal terus belajarnya untuk murid. Juga bisa jadi motivasi buat siswa lain sama bahan evaluasi guru buat lihat siapa yang perlu bimbingan lebih lanjut. Lanjut ke status kelulusan. Di sini ada grafik yang nunjukin bahwa yang lulus itu lebih banyak daripada yang tidak lulus. Lulus dengan banyak 1.400 orang atau siswa, dan yang nggak lulus sebanyak 600 siswa. 600 lebih. Grafik ini manfaatnya untuk bisa melihat perbandingan jumlah siswa yang lulus atau tidak lulus, lalu ngebantu evaluasi pembelajaran apakah udah efektif atau belum, juga jadi bahan pertimbangan buat ngambil keputusan akademik, lalu gambaran jelas dan cepat tanpa harus baca data mentahnya. Lanjut ke rata-rata nilai. Di sini ada grafik rata-rata nilai per mata pelajaran. Grafik ini nunjukin rata-rata nilai tiap mata pelajaran, jadi kita bisa lihat pelajaran yang mana rata-ratanya paling tinggi dan mana yang masih rendah. Manfaat grafik ini bisa buat evaluasi kira-kira pelajaran apa yang udah bagus dan masih perlu ditingkatkan. Bisa juga jadi bahan buat guru atau sekolah buat nyusun program perbaikan atau tambahan belajar di pelajaran yang nilainya masih rendah. Lanjut ke jumlah siswa per kelas. Di sini ada grafik jumlah siswa per kelas. Grafik ini nunjukin jumlah siswa di tiap kelas dari kelas 10 sampai kelas 12. Kelas dengan siswa terbanyak 10C dan siswa yang paling sedikit adalah 10B dan 12A. Buat grafik ini manfaatnya bisa buat sebaran jumlah siswa per kelas atau ngebantu bagian akademik buat atur rasio guru, ruang, dan jadwal. Jadi acuan kalau pembagian kelas ruang biar lebih merata. Lanjut ke distribusi nilai siswa. Di sini ada grafik distribusi nilai siswa. Grafik ini nunjukin sebaran nilai siswa, mayoritas nilai ada di sekitar 70 sampai 80. Artinya kebanyakan siswa nilainya cukup sampai bagus, nilai rendah dan tinggi cuma sedikit. Manfaat grafik ini ngebantu lihat pola nilai siswa secara umum, berguna buat evaluasi pengajaran dan mengukur efektivitas pembelajarannya. Yang terakhir ada data yang unik, di mana jumlah data siswa per tanggal. Grafik ini nunjukin berapa banyak data siswa yang masuk tiap hari dari bulan Januari sampai 2024. Januari sampai Juni 2024. Jadi tiap titik di grafik itu mewakili jumlah data siswa tanggal tertentu. Grafik kayak gini biasanya berguna buat lihat pola pendataan siswa, kira-kira kapan data siswa paling banyak masuk dan kapan agak sepi. Dari situ kita bisa evaluasi, misalnya kalau data hari-hari tertentu datanya sedikit, bisa dicari tahu kenapa. Dan selain itu juga grafik ini bisa bantu buat ngatur strategi pendataan ke depannya biar hasilnya lebih maksimal. Mungkin cukup sekian dari saya, Syifa Mustika. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam mempresentasikan hasil data visualisasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.